Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Balda. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan aplikasi inventory barang. Jadi sebelum kita membuat aplikasi inventory barang, kita membuat sebuah database dulu. Gunanya database itu eh, jadi misalkan kita sudah membuat sebuah aplikasi, di dalam aplikasinya itu sudah ada sebuah form. Nah, ketika kita mengetikkan inputan di dalam form itu, maka inputan tersebut akan tersimpan secara otomatis sebuah database yang kita buat. Jadi sebelum kita membuat database, buka aplikasi Excel-nya dulu untuk menyalakan Apache dan MySQL. Ini gunanya agar kita dapat masuk ke dalam PHP MyAdmin. Setelah kita masuk ke dalam, kita sudah menggunakan Apache dan MySQL, kita masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database yang bernama event barang, di mana event barang itu terdapat nama tabel yaitu barang, dan di dalam tabel barangnya itu terdapat field. Yang pertama ada nomor barang, jenis barang, harga, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nomor barang, jenis barang, harga, tanggal masuk, tanggal keluar itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu, jika ingin membuat sebuah database baru, yang pertama kita klik new. Ini cara untuk membuat database. New, di situ kita masukkan nama database-nya itu apa. Misalkan masukkan ada nama database-nya itu data barang. Nah, kita create database data barang has been created. Setelah itu habis kita bikin sebuah database, kita bikin tabelnya. Misalkan tabelnya itu number of columns itu kolomnya itu ada berapa. Di sini kita tuliskan 4, berarti kolomnya itu kita create. Setelah kita create, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan field yang contoh seperti tadi. Jadi kita sesuaikan dengan nama database kita. Jadi kayak gitu. Setelah kita membuat database, selanjutnya kita membuat tampilan login form. Jadi di sini ada 3 panel, jPanel. Yang pertama ada jPanel 1, yaitu warna pink. Dan yang kedua itu ada jPanel 2, yaitu warna ungu. Dan yang ketiga ada jPanel 3, yaitu warna oranye. Dan di jPanel 3 itu kita tambahkan yaitu ada label. Jadi cara menambahkan sebuah label itu tinggal kita deret aja. Nah, ini ada. Kayak gitu. Jadi setelah itu kita namakan dengan nama username. Dan di sini juga sama, kita tambahkan label dengan nama password. Dan di dalam jPanel 3 ini juga kita tambahkan text field, di mana text field itu gunanya untuk memasukkan sebuah value. Jadi di sini kita masukkan text field dengan cara sama seperti label. Tinggal masukin gini.
Jadi yang pertama itu masukin text field, yang kedua itu masukin password field. Karena ini untuk username dan ini untuk password. Dan setelah itu di sini ada button. Button masuk. Jadi gunanya button masuk itu, jadi misalkan yang dimasukkan pada username sama password ini udah memenuhi syarat, maka pas kita klik tombol button masuknya itu akan muncul sebuah tampilan baru. Nah, di sini kita beri masing-masing kita kasih variabel, yaitu yang pertama ada nama, dan di sini kita kasih variabel yaitu pass. Dan di sini kita kasih variabel nama i-button1. i-button1. Jadi kayak gitu untuk pembuatan login formnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam button masuk, di mana di sini kita buat objek yaitu user dan password, di mana tipe datanya itu adalah string. Dan dari keduanya ini kita tambahkan value, yaitu dari keduanya yaitu admin dan admin. Terus kita buat sebuah perulangan, yaitu perulangan if. Jadi if user titik equals ignore cache nama titik get text, yang berarti if itu jika usernya itu dari sini, titik equals apakah sama dengan nama titik get text, berarti teks yang didapatkan dari variabel nama. Variabel nama itu kita dapatkan dari text field username. Dan ini dan namanya. Dan password titik equals ignore cache, yang berarti passwordnya ini yang dari sini apakah sama dengan teks yang didapatkan dari variabel pass. Nah, variabel pass juga sama didapatkan dari text field password. Nah, setelah perintah ini sudah memenuhi syarat, sudah terpenuhi, selanjutnya maka akan muncul yaitu jOptionPen titik show message dialog 0, Anda telah login, yang berarti setelah ini perintah ini terpenuhi, maka akan ditampilkan sebuah pesan yaitu Anda telah login. Nah, setelah kita misalkan sudah muncul Anda telah login dan kita pencet kita klik OK, maka jmenu bar 1 titik set visible true, yang berarti jmenu bar satunya ini ditampilkan. Yang tadi sudah dijelaskan, jmenu bar itu yang warna pink, yang ada menu barnya, yang ada input data dan menu. Nah, setelah itu jpanel 2 titik set visible false, yang berarti jpanel 2-nya ini tidak ditampilkan. Jadi setelah Anda telah login muncul, terus kita klik OK, maka muncullah jmenu bar 1. Setelah itu nama titik set text, yang berarti variabel nama itu men-set dari teks, dan pas titik set text yaitu variabel pasnya itu men-set dari teksnya. Nah, di sini kita lihat gitaran. Ya, langsung aja sini. Jadi kalau kita masukkan yaitu admin,
dan passwordnya itu adalah admin, maka pas kita klik button masuk, maka akan muncul Anda telah login. Dan setelah kita klik OK, maka dia akan masuk ke jPanel 1. Tadi yang sudah kita jelaskan, jPanel 1 titik set visible true, yang berarti jPanel 1-nya itu ditampilkan. Dan jika misalkan kita masukkan bukan admin, selain admin, misalkan yang lain. Maka yang terjadi, maaf, user atau password salah karena tidak memenuhi syarat yang tadi sudah tertulis. Ya, begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam source code data masuk, yang dimana data masuk ini berada pada menu bar, yaitu ada menu dan input data, dan data masuk ini berada di input data. Di sini kita masuk ke dalam data masuk. Nah, di dalam data masuk ini terdapat source code, yaitu surat masuk .show, di mana surat masuk ini nantinya akan ditampilkan di saat kita sudah login dan kita sudah masuk ke jPanel 1 yang warna pink, dan kita mengklik sebuah data masuk, dan nantinya surat masuk ini akan muncul. Surat masuknya tampilannya kayak gini. Jadi nanti tampilan ini akan masuk setelah kita mengklik data masuk. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kita run dulu pertama. Kita run. Setelah kita run, kita login lagi seperti tadi, seperti yang sebelumnya. Admin masuk, Anda telah login, oke. Dan nih di sini pas kita mengklik sebuah data masuk, maka surat masuk yang tadi tuh, yang tampilan surat masuk itu akan muncul kayak gini. Login. Nah, itu muncul. Jadi tampilan surat masuk itu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelia. Di sini saya ingin menjelaskan cara simpan, edit, dan hapus di NetBeans. Di search sudah ada codingan untuk button simpan dan sudah ada desainnya. Setelah itu, database-nya harus diekstrak terlebih dahulu agar ketahuan keluar atau enggaknya si outputnya. Caranya, nyalakan exam. Setelah itu masuk ke PHP My Admin. Masukkan eventnya. Di sini saya pakai event barang. Lalu di create, pilih import. Choose file. Di sini ada event barang. Open. Klik go. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa run di NetBeans-nya.
akan muncul tampilan seperti ini. Artinya sudah bisa dimasukkan datanya. Klik simpan. Oke. Datanya sudah ada ya. Coba kita untuk edit. Klik dulu. Pilih yang ingin diedit. Saya coba tanggal masuknya. Edit. Oke. Tanggal masuknya sudah terganti ya. Dan saya coba untuk hapus. Klik dulu. Lalu klik hapus. Oke. Sudah terhapus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Fajar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koneksi Java. Untuk yang pertama, langkah-langkah melakukan koneksi yaitu ada meload atau memanggil JDBC driver. Yang kedua, ada membuat koneksi ke database. Yang ketiga, membuat dan mengirimkan perintah ke SQL. Dan yang terakhir, melakukan eksekusi dari perintah SQL. Untuk langkah yang pertama, untuk menginstal konektor JDBC dapat dilakukan dengan cara menyalin file jar ke folder X dari Java. Yang kedua, ekstrak file jar ke dalam suatu folder, kemudian meng-setting class path. Untuk itu, saya sebelumnya sudah menginstal MySQL Connector Java. Selanjutnya, untuk membuat koneksi, langkah selanjutnya membangun koneksi dengan menggunakan interface connection. Untuk connection dapat dituliskan seperti ini: JDBC -2 MySQL -2 / localhost -2 3306 / event_barang. Event_barang ini diambil dari database. Untuk selanjutnya, bisa user database-nya kita isi dengan root, password database-nya juga dengan root, atau bisa tidak pakai juga bisa. Dan untuk menangani error, maka ditambahkan try-catch. Try-catch sendiri perintahnya seperti ini: system.err.println koneksi gagal +e.get message kurung buka kurung tutup. Ini perintah menampilkan error pada koneksi. Gitu saja koneksi dari saya, penjelasannya. Untuk yang kedua, penjelasannya yaitu tentang installer Java atau aplikasi. Software aplikasi pendukung pembuatan Launch4j digunakan untuk membuat file executable. Untuk membuat paket deployment menggunakan NSIS untuk mengkonversi zip menjadi X. Sebelumnya saya sudah menginstal APK di atas. Selanjutnya, untuk membuat file X dengan Launch4j, langkah yang pertama, buka project yang sudah kita buat dan pastikan tidak ada kesalahan. Kedua, klik kanan pada nama project dan pilih clean and build.
Tunggu, ini lagi merunning. Nah, apabila sudah, setelah tidak ada kesalahan, maka akan dihasilkan file berekstensi jar. File jar dapat dilihat di folder disk. Folder disknya saya taruh di sini. Nah, ini sudah ada folder disknya. Untuk yang selanjutnya, buat folder src di dalam folder disk. New folder src. Buka folder rsc yang ada di folder project kalian. Nah, ini. Copy folder surat ke src yang ada di disk. Ini copy, masukkan ke folder disk src, taruh di sini. Selanjutnya buka aplikasi Lone4j. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik tombol atau icon browser. Pilih file jar yang ada di folder disk. Jar. Klik ini. Nah, terus di sini pilih file jar yang ada di folder disk, file jar. Nah, ini kalian klik, lalu open. Selanjutnya klik tombol browser menentukan file keluaran. Klik, beri nama file keluaran inventbarang.exe. inventbarang.exe. Kemudian kita save. Selanjutnya klik tab JRE. Tentukan minimal JRE version 1.8.0. Klik icon build driver. Nah, ini kita klik, beri nama event barang, kemudian save. Event barang, save. Nah, selanjutnya kompres file event barang.exe, folder lib dan src menggunakan format zip. Kembali ke folder ini, masuk ke disk. Nah, ini sudah ada. Ini kita pilih lib src sama event barang.exe. Klik kanan, kita kompres to zip. Beri nama event barang installer .zip. Kemudian kita buka aplikasi NSIS. Pilih installer based on zip file. Nah, ini pilih ini. Kemudian klik tombol open dan pilih
file yang zip tadi. Kita open, kemudian kita generate. Mari kita tunggu. Nah, di sini sudah ada event barang installer.exe. Kemudian ini kita close. Setelah proses selesai, maka akan menghasilkan file event barang installer seperti ini. Mari kita tes dengan double klik file yang sudah di .exe tadi. Klik double. Nah, ini kita pilih yes. Kemudian pilih lokasi yang mudah ditemukan. Di sini saya akan menaruh di desktop. Kemudian oke, kemudian install. Nah, ini sudah komplit. Mari kita close. Jalankan instalasinya yang berada di desktop saya tadi yang sudah saya taruh. Nah, ini kita double klik. Nah, akan muncul ke database yang sudah kalian buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.